Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas materi komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris dengan tujuan pembelajaran agar dapat menerapkan dan melakukan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan membahas pokok bahasan keempat, yaitu surat bisnis. Apa sih surat bisnis itu? Nah, business letter atau surat bisnis merupakan salah satu jenis surat yang ditulis oleh seseorang dalam suatu instansi atau perusahaan. Biasanya ditulis oleh sekretaris dan digunakan dalam kalangan lembaga-lembaga usaha. Nah, ciri-ciri surat bisnis itu yang pertama, menggunakan kalimat yang efektif, sederhana, ringkas, jelas, sopan, dan menarik. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa baku sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD, baik ejaan, kosakata, dan tata bahasa. Lalu yang ketiga, penyajiannya menggunakan bentuk full block, semi block, atau intended block. Yang keempat, menggunakan kop surat. Lalu tercantum nomor surat, lampiran, dan perihal. Dan yang terakhir, biasanya menyertakan cap atau stempel. Nah, jenis-jenis surat bisnis. Surat bisnis ini dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, surat bisnis ini dibagi menjadi ada 14 jenis. Yang pertama yaitu ada surat permohonan maaf. Surat permohonan maaf ini merupakan surat yang berisi permohonan maaf atas kesalahan yang telah penulis atau instansi perbuat. Biasanya surat permohonan maaf ditulis dengan segala kerendahan hati untuk mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Yang kedua ada surat konfirmasi. Nah, jenis ini umumnya biasanya bersifat resmi dan singkat. Surat konfirmasi ini digunakan untuk memberi konfirmasi seperti jadwal rapat, akomodasi, dan transportasi yang dipesan. Lalu yang ketiga ada surat permintaan. Surat permintaan ini merupakan surat yang kegunaannya untuk meminta informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan secara lebih mendetail. Tapi nggak cuma itu doang, biasanya surat permintaan ini juga bisa untuk permintaan informasi atau juga bisa untuk permintaan mengenai pekerjaan atau hal-hal yang lainnya. Lalu yang keempat ada surat terima kasih. Surat ini bertujuan untuk lebih mengeratkan sebuah hubungan bisnis dengan mengingatkan bahwa kita sangat senang bekerja sama dengannya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan surat jenis ini saat proposal kita diterima, atau saat seseorang bersedia datang mengisi seminar, atau berterima kasih kepada relawan yang telah mau membantu dalam acara yang kita selenggarakan. Yang kelima, ada surat iklan penjualan. Surat iklan penjualan ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk yang baru kepada para klien dan pelanggan-pelanggan baru. Jadi seperti kayak katalog-katalog produk gitu, surat iklan penjualan ini. Lalu yang keenam, balasan surat permintaan informasi. Balasan surat permintaan informasi ini lanjutan dari yang tadi, yang surat permintaan informasi yang sebelumnya. Lalu yang ketujuh, ada surat syarat dan kondisi keanggotaan. Nah, biasanya kan ketika customer baru menjadi anggota, sangatlah penting untuk memberikan informasi tentang syarat-syarat dan kondisi keanggotaan. Nah, itu kita kasih surat-surat syarat dan kondisi keanggotaan itu sebelum mereka menjadi anggota member. Lalu yang ke-8 ada surat pemesanan. Yang ke-8 ada surat gugatan atau meminta ganti rugi. Surat jenis ini biasanya dibutuhkan untuk menyatakan ketidakpuasan kita dan pernyataan ganti rugi, baik berupa ganti barang maupun pengembalian uang. Nah, yang ke-9 ada surat pemesanan. Nah, surat pemesanan ini biasanya ketika kita memesan barang yang jumlah banyak, ya, atau bisa disebut juga surat pemesanan ini bukti pemesanan barang. Nah, lalu yang ke-10 ada surat membalas klaim. Walau sebagai bisnis terbaik pun pasti pernah membuat kesalahan dari waktu ke waktu. Dalam kasus ini, biasanya kita akan mendapat surat klaim dari pelanggan. Untuk menjawab surat komplain tersebut, maka kita perlu bisa dalam membuat surat untuk membalas surat pengajuan gugatan. Lalu yang ke-11, ada surat lamaran kerja. Surat jenis ini sangatlah terkenal di antara para pencari kerja. Biasanya surat lamaran kerja ini berisi pendahuluan, sedikit isi dari CV kita, dan sikap positif kita bila diterima kerja di perusahaan yang kita lamar. Lalu yang ke-12 ada surat komplain. Surat komplain ini merupakan salah satu surat yang dipakai dalam sebuah hubungan bisnis. Jelaskanlah komplain kita dengan poin-poin yang berurutan secara sopan.
Lalu selanjutnya ada surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini digunakan untuk merekomendasikan seseorang supaya yang direkomendasikan bisa diterima kerja. Biasanya kalau mau kerja kan ada surat-surat rekomendasi dari kolega-kolega kita agar supaya kita bisa diterima kerja di perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada surat berhenti kerja atau surat resign. Nah, surat resmi pengunduran diri ini haruslah bersifat bijaksana. Nah, surat-surat resign ini biasanya digunakan untuk mengumumkan bahwa kita ingin berhenti kerja di suatu instansi atau perusahaan tersebut. Nah, sekian dulu materi kita pada video kali ini. Jika kalian masih kurang paham, kalian bisa mereview ulang video ini atau kalian bisa mencari sumber-sumber dari referensi yang lain. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.